Kok Dajjal disebut Masih? Kan Isa Al-Masih. Bener gak? Kenapa Isa disebut Al-Masih? Kita biar kita dikabul doa kita ya Allah, puji-puji dulu. Emang bener kewajiban istri cuman 2 masak cuman 2 jagain rumah sama ngelainin suami? Emang bener Ustadz kalau nyuci piring, ngepel, gosok gak wajib? Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalam ala sayyidina rasulillah sayyidina Muhammadin ibni Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahu wa walah. La hawla wa la quwwata illa billah, amma ba'du. Hadratul mukarramun yang sama-sama saya hormati, saya muliakan al-mukarram Ustaz Haji Nurdin mata'anallah biduli hayati, juga yang muliakan Ustaz Rafiq dan juga seluruh segenap para asatidah, para pengurus DKM Masjid Jami Ardiyat yang mudah-mudahan kita doakan istiqomah di jalan baginda Nabi Muhammad. Allah berikan kekuatan, kesabaran, keistiqomahan sampai kita semua wafat husnul khatimah, berkumpul dan berjumpa dengan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kemarin kita sudah membahas tentang tata cara tasyahud. Bagaimana hitungan 1 sampai 1000 bisa hanya dengan menggunakan 2 tangan, 10 jari. Yang mana angka 1 kemarin saya sudah jelaskan, 1 seperti ini, 2, 3, 4, 5, kemudian 6, 7, 8, 9, dan 10. Nah ini udah kita jelaskan kemarin bahwasanya 53 itu ya begini gitu. 53 ya begini gitu. Sudah kita jelaskan kemarin ya. Dan juga disunnahkan juga ketika kita tasyahud adalah memandang jari telunjuk. Jadi pas asyhadu alla ilaha illallah, nah itu pandangan kita terfokus kepada jari telunjuk ya. Dimana kalau kita sholat itu semua pandangan kita itu menghadap tempat sujud, illa ketika kita mengucapkan asyhadu alla ilaha illallah ya. Nah itu yang sudah kita bahas. Kemudian wa an Fadalata ibni Ubaid radhiyallahu anhu qala, diriwayatkan dari Fadalah ibn Ubaid qala, ia mengatakan sami'a Rasulullah sallallahu alaihi wasallam rajulan yad'u fi salatih. Suatu hari baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam mendengar seorang lelaki yad'u sedang berdoa fi salatihi di dalam salatnya, walam yahmadillah dan tidak menyebut nama Allah, walam yusalli ala nabi dan tidak bersolawat kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Faqala, maka berkata, ajila haza, ini si fulan doanya buru-buru, ya. Summa da'ahu, kemudian dipanggil oleh Nabi ya. Ini hadirin, jadi ada orang lagi sholat berdoa ya. Di dalam sholatnya doanya buru-buru, Nabi dengar. Nah ini kalimat Nabi mendengar ada 2 kemungkinan. Kemungkinan yang pertama, emang ini orang sholatnya agak dikeraskan suaranya, dalam artian ya nggak pelan-pelan banget, nggak kenceng-kenceng banget gitu, sampai Nabi dengar. Nah ada juga kemungkinan kedua, ini adalah mukjizat Nabi ya. Sekarang kita kalau lagi sholat nih, sebelah kita orang sholat, kita dengar nggak suara dia? Jelas gak? Kadang-kadang sih nggak jelas ya. Nah bagaimana bisa Nabi mendengar orang yang lagi sholat? Kan Nabi jauh. Bisa jadi tadi itu mukjizat ya. Namanya mukjizat ya, sah-sah saja. Sebagaimana Nabi kalau lagi sholat, hadirin, Nabi bisa melihat ke belakang sebagaimana Nabi melihat ke depan.
Ya. Jadi kalau Nabi lagi salat Allahu Akbar, ada yang bercanda, ada yang ngobrol, Nabi nggak perlu nengok. Itu namanya apa? Mukjizat. Ya. Nah itu jadi termasuk daripada mukjizat Nabi. Nabi bisa tahu tuh ada orang bacanya apa, ya. Dia ngucapin bagaimana Nabi tahu. Nah sehingga tadi apa? Dilihat ada orang berdoa buru-buru, kagak baca tahmid, kagak baca doa sholawat. Nah ini ya hadirin, kalau kita pengen doa, minta apapun, ya adabnya nomor 1 muji Allah, memuji Allah. Dalam Al-Fatihah kita baca Bismillahirrahmanirrahim, ya dengan nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Alhamdulillahirabbil alamin, segala puji hanya bagi Allah, ya Rabbnya semesta alam. Ar-Rahmanir-Rahim, yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Maliki yaumiddin, yang merajai hari pembalasan. Iyyaka na'bud wa iyyaka nasta'in, hanya padamulah ya Allah kami menyembah, hanya padamulah kami meminta tolong. Itu kan muji tuh. Baru habis muji baru ihdinas siratal mustaqim. Ya Allah, tunjukin saya jalan yang lurus, bimbing saya, tetapkan saya di jalan yang lurus tuh. Muji dulu, ya kayak orang mau minjem duit hadirin. Ya, insyaallah ji, ya. Ana denger ente habis dapat gusuran, masyaallah. Emang gak ada dah orang kemari yang paling royal kecuali ente. Wah itu Aji yang ono, dia kaya doang, pelit. Aneh tahu ente keturunan orang baik, enjit ente kang sedekah, kakek ente wakafin masjid, apalagi cucunya. Kan buah jatuh gak jauh dari tukang buah tuh ya. Iya, kebetulan tukang buah jatuh, buahnya deket situ. Dipuji girang, angkat kan. Wow. Ini dalam hati gue kasih 1 juta apa nih? Yes. Ya hadirin tuh, cara kita biar kita dikabul doa kita ya Allah, puji-puji dulu. Bahkan makin tinggi makom seseorang, makin kagak minta ame Allah, nggak minta, tapi hanya memuji. Ya. Nabiullah Ayub alaihissalam diuji sama Allah dengan sakit. Nih bab sakit. Ya kalau kita mau bicara bab sakit, Nabi Ayub alaihissalam ketika beliau lagi sakit, Allah menggambarkan bagaimana adabnya Nabi Ayub ketika kena sakit. Rabbi massaniyad durru. Ini kalimat lihat ya, wahai Tuhanku. Ya, massani. Kalau massa itu nyolek. Ini massa nih. Ya Allah, wahai Tuhanku, aku tercolek. Bahasanya kena dikit adur. Ya. Ini adabnya yang pertama. Nabi Ayub kagak nyebutin sakit dari Allah, enggak. Ya Allah, aneh kena sakit ya Allah dikit. Bukan ya Allah, engkau kan yang ngasih saya sakit ya Allah, begitu enggak gitu enggak. Jadi kalau giliran yang kagak enak jangan nisbatkan kepada siapa? Allah. Ya Allah, saya kena sakit ya Allah. Wa anta arhamur rahimin. Tuh. Aku tahu ya Allah, ya, engkau zat yang maha paling berkasih sayang dari semua yang berkasih sayang. Mungkin sebagian kita mengira Nabi Ayub minta sembuh. Enggak. Tapi Nabi Ayub bilang, ya Allah, saya kena sakit. Sungguh ini sakit merupakan tanda kasih sayangmu ya Allah. Allahu Akbar. Ya. Karena engkau ya Allah zat yang maha berkasih sayang. Enggak mungkin saya kena sakit kalau bukan tanda engkau sayang sama saya. Wah, luar biasa ya. Allah ya. Sebagaimana kita nih, kalau misal seandainya maaf nih, ada seorang suami ya kawin lagi, bininya marah, digampar tuh laki, tepak aja dah pipinya merah. Saya mau tanya, berarti bininya sayang apa enggak? Sayang apa enggak? Kenapa sayang? Itu
Kalau bini udah nggak sayang ame laki, lu mau kawin sono, mau bodo amat. Betul. Marahnya dengan kita karena kita salah merupakan tanda kasih sayang. Ya. Jadi kalau ada ya kita kena sakit ya alhamdulillah. Cuman Nabi ngajarinnya bacanya alhamdulillah ala kulli hal. Jadi nikmat juga hadirin. Sebagaimana kata Syekh Mutawalli Sya'rawi, kalau ada orang zolimin kita, jangan dulu nyalain yang zolimin kita. Bisa jadi orang yang zolimin kita itu cara Allah untuk nyayangin kita. Diilustrasikan sama beliau, nih hadirin, ada dua orang adik kakak berebut handphone. Ya, bahasa kita berebut handphone. Ketika ini saudara tadi yang namanya abang kan galakan kan, udah sini HP gue yang megang. Akhirnya gara-gara HP dipegang abangnya, adiknya nangis. Emaknya datang, ngapa sih berantem? Ini mah abang, aku lagi main handphone diambil gitu. Yaudah nih ikut emak sini ke Alfa gitu bahasa. Diajak tuh bocah adiknya ke Alfa. Pas sampai Alfa dibeliin mainan. Pulang nyengir. Saya mau tanya, dapat mainan gara-gara siapa ya? Gara-gara abangnya bikin nangis. Kalau tuh anak kagak direbut mainannya sama abangnya, kagak nangis, dapat hadiah nggak? Harusnya tuh adik terima kasih gak sama abangnya? Harusnya makasih. Ya. Nah itulah skema yang Allah bikin. Kadang-kadang kita dibikin susah, bukan pengen dibikin susah, justru pengen dikasih hadiah. Ya. Makanya kata Nabi Ayub, wa anta arhamur rahimin. Aneh tahu ya Allah, sakit yang aneh dapat ini tanda engkau sayang kepada saya. Mau minta sembuh malu. Ya. Makanya itu cara birokrasinya ame Allah. Ya Allah, saya kena sakit, tapi saya tahu sakitnya ini tanda engkau maha berkasih sayang, karena engkau zat yang paling berkasih sayang tuh ya. Nah itu adab yang diajarkan Nabi. Tapi kalau ketemu orang, ada orang sakit, doain. Ini kagak ke rumah orang sakit datang, oh ya Allah lagi sayang, udah gua nggak doain. Gitu. Kenapa? Siapa yang ngajarin kita doain orang sakit? Nabi Muhammad SAW. Ya, kalau saya baca, kayaknya saya belum nemu Nabi minta sembuh buat dirinya, saya belum nemu. Tapi kalau buat orang, Nabi doain. Ketika Nabi punya sahabat namanya Sa'ad bin Abi Waqqas radhiyallahu anhu, Nabi jenguk Sa'ad. Ketika Nabi jenguk Sa'ad, Nabi lihat Sa'ad udah sakit parah, Nabi doain, Allahumma shfi Sa'ad. Ya Allah, sembuhin Sa'ad ya Allah. Tuh, lihat. Didoain kalau orang. Kalau buat dirinya, Nabi orang yang paling tahu dengan Allah bahwasanya sakit yang Allah kasih itu sebenarnya tanda kasih sayang. Nah jadi tadi ya, kalau buat diri kita malu dah gitu. Tapi kalau buat orang boleh dah gitu ya. Nah ini kita kembali lagi tadi ya. Ketika Nabi panggil nih orang, ketika dia doanya terburu-buru, Nabi ajarkan idza shalla ahadukum, kalau salat salah seorang dari kalian, falyabda bitahmidi rabbih, maka hendaknya ia mulai dengan memuji Tuhannya, wasana'i alaihi, dan dia itu menyanjung Tuhannya. Summa yusalli ala nabi sallallahu alaihi wasallam, kemudian dia baca sholawat. Summa yad'u bima syaa, kemudian dia berdoa dengan apapun yang dia kehendaki. Nah ini hadis menunjukkan bahwa Nabi menyuruh orang yang sholat berdoa setelah baca sholawat. Jadi kalau kita tahiyat akhir tuh, ya kan habis sholawat Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad, selesai, nah doa ada tuh, ya. Nah ini yang dikatakan kemarin kita bahas, doa yang diijabah sami Allah termasuk fi duburi kulli sholah, ya.
doa di setiap ujungnya sholat. Apa yang dimaksud dengan ujung? Sebelum salam. Sebelum salam. Yang kedua, hadis ini juga menunjukkan wajibnya membaca sholawat kepada Nabi dalam tasyahud. Ya. Jadi ada dua poin yang tadi ya. Yang pertama, Nabi menganjurkan, menyunahkan berdoa dan mewajibkan baca sholawat. Tuh ya. Nah ini hadirin rahimakumullah ya. Sholawat itu adalah anugerah yang dikasih Allah buat umat Nabi Muhammad. Karena nggak ada sholawat buat umat-umat sebelum kita, nggak ada. Ya. Jadi kalau kita ngelihat satu amalan yang hanya khusus buat umat Nabi Muhammad, diantaranya sholawat. Makanya saking hebatnya sholawat, kita ini nggak punya guru nih, nggak punya mursyid, nggak punya pembimbing buat kenal sama Allah, banyakin baca sholawat. Zaman sekarang nyari guru mursyid susah-susah gampang ya. Alias kita sulit mencari yang mana guru yang merupakan mursyid, yang mana guru yang betul-betul al-arif billah ya. Tapi dikasih tahu sama ulama, kalau pengen punya guru mursyid ya baca aja sholawat. Bisa nanti Allah tunjukin guru kita, bisa Nabi yang langsung bimbing kita, insya Allah. Itu ya. Makanya itu jangan pernah kita lepas dari yang namanya sholawat semampu yang kita bisa. Wa an Abi Mas'ud Al-Ansari radhiyallahu anhu, diriwayatkan dari Abi Mas'ud Al-Ansari, qala ia berkata, qala Bashir ibnu Sa'ad, berkata sahabat namanya Bashir ibn Sa'ad, ya Rasulullah, amarana Allahu an nusalli alaik, fa kaifa nusalli alaik. Ya. Jadi suatu hari gini, kata-kata sholat ya di zaman jahiliyah itu orang sudah tahu sholat itu maknanya doa. Ketika datang perintah sholat yang dimaksud sholat 5 waktu, berubah istilah sholat menjadi gerakan yang dimulai dengan takbir, diakhiri dengan salam. Itu kalau bahasa kita namanya uruf ya, istilah. Sama kayak dulu istilah ya, langgar, istilah langgar, tahu langgar ya? Orang sekarang nggak tahu Pak langgar. Apa sih langgar zaman dulu? Sekarang musola. Ya. Jadi kalau ada orang dulu bilang, sholat boleh dilanggar gitu ya. Boleh nggak dilanggar? Boleh. Kalau orang dulu mah tahu, paham. Orang sekarang kita bilang begitu, dikata ustadz sesat ini katanya. Sholat masa boleh dilanggar? Boleh dilanggar, silahkan. Bahkan 5 waktu boleh dilanggar. Gitu. Ini kalau dipotong heboh nanti nih. Videonya dipotong gitu. Sholat boleh dilanggar. Kenapa? Istilah langgar zaman dulu istilah buat sholat. Sekarang udah nggak ada langgar, yang ada sholat. Sama kayak tadi, istilah sholat zaman dulu doa. Ketika Nabi diutus, berubah istilah sholat menjadi sholat 5 waktu. Nah, perintah lagi yang ketiga, ketika turun ya di bulan Sya'ban, innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu shollu 'alaihi wa sallimu taslima. Ada perintah dari Allah, wahai orang beriman, shollu 'alaihi, salatlah engkau kepadanya, kepada Nabi Muhammad, wasallimu, berikan salam kepadanya. Nah sahabat bingung, sholat ame Nabi gimana ya gitu ya. Kan kalau sholat kepada Allah ya gerakan takbir sampai salam. Nah kalau sholat ame Nabi gimana? Nah sahabat nanya nih, Bashir bin Sa'ad nanya, ya Rasulullah, amaronallahu an nusolli alaik, Allah suruh saya sholawat kepadamu ya Rasul. Fa kaifa nusolli alaik, bagaimana kami sholat kepadamu? Arti sholat itu sholawat. Jadi kalau bahasa Arab,
Solawat itu sholat bahasanya. As-sholatu alan nabi. As-sholatu alan nabi. Kan gitu kan? Bukan as-sholawat, bukan. Di kita, di bahasa kita, sholawat. Di bahasa Arab, sholat. Ayo baca sholat. Ayo gimana baca sholat? Iya baca sholat, baca sholawat. Maksudnya begitu. Nah kemudian fasa kata Nabi terdiam. Ya, ini dia nih. Nabi nggak langsung jawab. Ya. Nabi nggak langsung jawab. Nabi ngapain? Nabi sedang menunggu wahyu dari Allah. Ini dia. Jadi dari Nabi Adam sampai Nabi Muhammad, semua nabi sama. Apa kesamaannya? Mereka semua kalau mau ngapa-ngapain minta saran dulu sama Allah. Mereka enggak mau berbuat kecuali perintah Allah. Nah, makanya kita dianjurkan kalau ngapa-ngapain doa. Biar apa yang kita kerjain atas restu dan izin dari Allah. Karena sesuatu yang dikerjakan tanpa izin restu dari Allah beda hasilnya sama yang dikerjain dengan izin restu dari Allah. Ya. Cobain dah kita bikin nasi goreng nih, baca bismillah sama nggak baca bismillah. Saya yakin beda. Saya yakin ya beda. Kenapa? Nasi goreng yang kita bikin dengan bismillah, dengan menyebut nama Allah, itu bisa jadi menyebabkan orang kenyang, tapi dia langsung semangat ibadah. Bisa jadi ketika orang masak nasi goreng nggak pakai bismillah, kenyang, ngantuk, tidur. Betul. Banyak orang begitu, kenyang, ngantuk, tidur, subuh lewat. Hal itu pernah dijelaskan di dalam kitab Ithaf Sadatil Muttaqin Syarah Ihya Ulumuddin. Imam Ghazali suatu hari ngedengar ada kabar ada orang soleh wali min auliyaillah di daerah sono gitu, daerah mana gitu. Imam Ghazali datengin, ya. Ketika didatengin tuh orang soleh lagi nabur benih, ya. Kerjaannya di di sawah. Imam Ghazali samperin, Imam Ghazali tanya, ternyata emang dia ini orang soleh yang wali ini seorang petani. Nah karena diajak ngobrol, berhenti dong nebarin benihnya. Ada temannya bilang, sini dah ane gantiin, ane yang nebar benih. Oh jangan. Lah emang kenapa? Ane tiap nebar benih, ane sebut nama Allah. Maka ane yakin yang tumbuh dari benih yang ane sebut nama Allah, ketika orang makan bisa membangkitkan semangat ibadah. Jelas? Itulah orang-orang yang ngerjain sesuatu karena Allah dengan menyebut nama Allah. Beda hasilnya. Ya. Makanya yang kita harapkan kan bukan sekedar program jalan, bukan, tapi bagaimana program itu direstui oleh Allah. Maka Nabi tadi ketika ditanya, "Bagaimana Nabi?" Nabi nggak langsung jawab. Nabi tunggu dulu wahyu dari Allah, "Wa ma yantiqu 'anil hawa in huwa illa wahyu yuha." Nabi kalau ngomong nggak pakai hawa nafsu, hadirin. Ini beratnya nih kadang, mohon maaf ya, saya kan guru, saya ngajar nih. Kebetulan lagi kesel sama jamaah, bisa jadi kan begitu ya, manusiawi kan. Guru kesel sama murid, pas banget lagi ngajar ya, kita omelin dah. Padahal nggak ada pembahasannya tuh, nggak ada pembahasannya. Tahu-tahu kok kesono gitu. Nah itu, berarti pakai apa itu? Hawa nafsu. Ya. Makanya saya kalau mau ngomel misalnya nih, nungguin babnya dulu gitu. Belum nyampe, masih jauh. Ntar kalau udah babnya baru kita sampein gitu. Tapi kalau emang belum babnya, sabar, jangan dulu ngomelin murid kalau belum babnya. Berat gitu jadi guru. Nyampein ilmu nggak boleh pakai hawa nafsu. Ya. Kenapa itu dia? Luar biasa. Ya. Sampai Sayyidina Ali bin Abi Thalib ketika berperang, adu pedang, kalah musuhnya, udah jatuh musuhnya, pengen ditusuk, diludahin musuhnya, cuh, kena mukanya, nggak jadi nusuk. Musuhnya nanya, ya, lima lam taktulni, kenapa engkau nggak bunuh saya ya Ali? Saya udah ludahkan wajahmu. Apa kata Sayyidina Ali? Enggak,
Saya tadi pengen bunuh engkau karena Allah, tapi ketika engkau ludahkan wajah saya pengen membunuh karena saya kesel, saya nggak mau. Allahu Akbar ya. Tuh hawa nafsu ya. Makanya didikan ulama, didikan aulia emang benar-benar luar biasa. Tuh. Jadi kembali lagi tadi, kita bisa aja yang ngomong, jawab, ya. Tapi takutnya jawaban kita karena apa? Oh nafsu, diam dulu. Tuh. Sampai Imam Syafi'i suatu hari ditanya dalam kitab Ihya. Imam Syafi'i ditanya nih, ya Imam Syafi'i, apa hukumnya ini? Apa hukumnya itu? Imam Syafi'i diam. Imam Syafi'i diam. Sekelas Imam Syafi'i diam, nggak jawab, diam. Karena lamanya diam, Imam Syafi'i ditanya, ya Imam, ente nggak tahu jawabannya, sampai diam aja. Atau Imam Syafi'i, enggak, bukan aneh nggak tahu, aneh lagi mikir, ini bagus aneh jawab, apa aneh nggak jawab? Tuh. Yang dipikirin bukan jawabannya. Ini kalau aneh jawab bagusan mana? Aneh nggak jawab. Takutnya kalau aneh jawab, ilmunya nanti dipakai pada tujuan yang salah. Sama kayak istri-istri kita kan kadang-kadang ngaji tuh, nanya sama ustadznya, Ustadz saya mau nanya, emang bener kewajiban istri cuman 2 masak cuman 2 jagain rumah sama ngelainin suami? Emang bener Ustadz kalau nyuci piring, ngepel, gosok nggak wajib? Ustadz kan mikir ya, kalau gue bilang iya bener cuman itu doang kewajibannya, entah pulang nggak mau nyuci lagi. Karena pernah kejadian hadirin ya, saya ditanya begitu sama jamaah, Ustadz emang bener kewajiban istri begitu? Betul, bener, seminggu nggak mau ngepel, nggak mau nyetrika. Minggu depan laporan suaminya, Ustadz mohon maaf, kemarin antum jelasin belum utuh kayaknya Ustadz. Emang kenapa? Istri saya kagak mau ngepel, nggak mau nyetrika seminggu. Gara-gara penjelasan Ustadz. Nah itu yang saya bilang tadi. Ya. Jadi kita nih kalau ketemu Ustadz ditanya, diem. Ya. Bukan berarti nggak tahu, bukan. Tapi dia lagi mikir-mikir, nimbang-nimbang, bagusan jawab, apa diem. Tuh, subhanallah. Nah, ketika diem, kemudian summa, nah gitu ya, kalimat summa dalam bahasa nahwu, summa itu kemudian, fa kemudian, kun fayakun jadilah maka kemudian terjadi, bukan kun summa yakun. Apa bedanya? Kalau summa itu maknanya litarohi, ada jedah. Kalau fa nggak ada jedah, langsung. Jadi kalau saya bilang jaa Umar summa Ali, datang si Umar kemudian setelah beberapa saat baru Ali gitu. Tapi kalau saya bilang jaa Umar fa Ali, datang si Umar habis itu banget langsung Ali. Nah ini dikatakan di sini summa qola, berarti apa tuh? Ada jeda. Ya. Dan sahabat kagak desak Nabi, enggak. Ya, kan kalau kayak kita nih kan ya, kalau nanya Ustadz, WA Ustadz gitu, Ustadz saya mau nanya gitu, udah biru nih Ustadz nih, centangnya udah centang biru nih, kagak dibalas, kita telepon, di miss call nggak jawab, tanya lagi, pakai P lagi, P, emang BlackBerry, tanya lagi, Ustadz tolong pertanyaan saya dijawab tuh, ya. Nah ini hadirin adab kita kalau nanya guru ya, kalau belum dijawab mungkin guru lagi sibuk ya, atau lagi buka referensi, lagi apa Anda husnuzon aja udah. Mungkin lagi makan kali nanggung kan ya, jelas. Nah itu tadi ketika ditanya Rasul nggak langsung jawab, dan sahabat adabnya tidak langsung nanya lagi, nah nunggu sahabat itu ya. Kulu, nah kemudian Rasul menjawab, kulu katakanlah, Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama shallaita ala ali Ibrahim wa barik ala Muhammad wa ali Muhammad kama barakta ala ali Ibrahim fil alamina innaka Hamidum Majid. Wassalam, kemudian baca salam.
kama 'allamtukum, sebagaimana yang pernah saya ajarkan kepada kalian. Nah ini ya. Nah ini hadirin rahimakumullah, riwayat yang disebutkan tadi tidak menyertakan lafaz sayyidina ya. Sebagaimana yang kita maklum, kita pribadi semua para jamaah pasti telah mendengarkan istilahnya, ada orang bilang kalau kita sholawat jangan pakai sayyidina, katanya kalau sholat pakai sayyidina itu bid'ah ya. Pernah nggak dengar orang begitu? Karena memang dalam hadis ini Nabi tidak menyebutkan sayyidina ya. Cuman kita belajar ilmu usul, pertanyaannya gini, apakah yang Nabi tidak kerjakan itu tidak boleh? Ya. Ternyata enggak. Nomor satu, apa yang Nabi tidak kerjakan belum tentu tidak boleh. Contoh, sahabat lagi sholat jadi imam, habis baca Fatihah, surat, baca kulhu. Rakaat kedua, Fatihah, baca surat, kulhu lagi. Begitu tuh, sholat lagi, sholat apa? Maghrib, Fatihah, surat, kulhu. Sahabat aneh nih, orang ajaran dari mana nih? Ujung-ujungnya kulhu, ujung-ujungnya kulhu, begitu. Lapor sama Nabi, ya Rasulullah, ini ada imam kita kalau sholat dikit-dikit kulhu, habis surat dikit-dikit kulhu lagi. Emang kenapa sih surat kulhu ya Rasulullah? Nah, Rasul nggak bilang bid'ah tuh, enggak. Apa kata Rasul? Tanya sama itu orang, kenapa baca kulhu? Ditanya sama sahabat, ya fulan, kenapa engkau baca kulhu? Apa kata itu orang? Wah, aneh suka surat Al-Ikhlas karena di dalamnya terdapat sifat Allah. Nah, disampaikan ke Nabi, ya Rasulullah, dia baca kulhu karena ada sifat Allah, dia cinta dengan sifat Allah. Apa kata Rasul? Katakan kepada orang itu, innallaha yuhibbu, Allah cinta dengan dia karena dia cinta dengan sifat Allah. Tuh artinya apa ya? Kita membaca sesuatu yang tidak Nabi baca bukan nggak boleh ya. Nah jadi kategorinya dua, baca sayyidina dibolehkan, tidak baca sayyidina disunnahkan. Nah gitu ya. Makanya kata ulama, kalau kita pengen dapat pahala ittiba, udah nggak usah baca sayyidina. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad, sebagaimana Nabi nggak baca sayyidina, yaudah kita nggak usah baca sayyidina. Itu yang sebagian ulama ajarkan ya. Tapi kan kadang ada orang nggak sampai hati nyebut nama Nabi Muhammad tanpa sayyidina. Maaf nih, ada orang ceramah misalnya ya, kalau kita kan nyebut nama Nabi Muhammad pakai Nabi, berkata Nabi Muhammad SAW. Kenapa kok kita bisa bilang begitu? Di hati kita ada takzim sama Nabi. Tapi yang heran, ada orang ngomong nama Nabi Muhammad aja, kayak Muhammad tetangga dia begitu. Nih Muhammad hijrah ke kota Madinah. Muhammad yang mana itu? Muhammad banyak di sini. Ya, makanya mengucapkan kata sayyidina itu muncul dari rasa takzim. Ya. Sebagaimana suatu hari Sayyidina Ali bin Abi Thalib ketika menandatangani perjanjian Hudaybiyah, Sayyidina Ali menulis nama di perjanjian ini Muhammad Rasulullah. Ya. Kata orang kafir, Ali Rasulullah dari mana? Ya, itu kan menurut ente, bukan menurut kami. Hapus tuh Rasulullah, ganti bin Abdillah. Apa kata Sayyidina Ali? Lan amhu abadah. Aneh nggak bakal hapus nama Rasulullah selamanya. Tuh, sampai Nabi memuji Sayyidina Ali bin Abi Thalib, man nadhara wajha Ali fahuwa ibadah. Siapa yang mandang wajahnya Sayyidina Ali, maka itu ibadah. Cuman mandang wajah Sayyidina Ali, ibadah. Kan kalau ibadah kan kita apa tuh? Sholat, zakat, puasa. Ini cuman mandang siapa tuh? Wajahnya Sayyidina Ali. Saking Sayyidina Ali tingginya adabnya sama Nabi, nggak mau tuh, nggak, aneh nggak bakal hapus tuh nama Rasulullah ya. Kata Rasul, ya Ali hapus. Enggak ya Rasulullah, engkau Rasulullah, aneh nggak bakal hapus. Ya Ali hapus nama Rasulullah itu, sebagaimana kata orang kafir, hapus. Enggak ya Rasul, aneh nggak bakal hapus tuh, udah disuruh adab.
Sampai Rasul pegang tangannya Sayyidina Ali. Rasul yang hapus dengan tangannya Sayyidina Ali itu. Akhirnya diganti Muhammad bin Abdullah. Intinya adalah pelajaran tadi bahwa ada dua pandangan, ittiba ya, sami adab, udah itu doang. Kalau kita ngikut ittiba itu ngikutin Nabi, maka nggak usah baca Sayyidina, itu boleh. Kalau kita ikut adab, baca Sayyidina, itu juga boleh. Dua-duanya boleh. Mau yang baca Sayyidina boleh, yang nggak baca boleh, yang nggak boleh nggak sholat. Ribut gak sholat, ngapain ribut-ribut gak sholat ya? Kayak Muhammadiyah AMNU kan ya, ributin apa tuh? Kunut ya, ribut itu, gak sholat subuh, percuma ya. Tapi tenang, sekarang NU sudah bersatu dengan Muhammadiyah, dipisahkan oleh tahlil, disatukan oleh bahlil gitu katanya itu ya. Jadi ya bisa bersatu tuh. Nah ini ya, ada pertanyaan, kenapa ada kata Nabi Ibrahim, Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sholaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim. Kenapa Nabi Ibrahim doang? Gitu. Seakan-akan di sini kayaknya Nabi Ibrahim lebih tinggi derajatnya dari Nabi Muhammad. Contoh nih, ya Allah, saya berdoa nih, ya Allah kasih saya nikmat sebagaimana nikmatnya Imam Syafi'i. Saya mau tanya, tinggian saya Imam Syafi'i? Imam Syafi'i kan begitu, kan sebagaimana nikmatnya Imam Syafi'i. Berarti kan tinggian siapa? Imam Syafi'i. Nah ini sama, ya Allah berikanlah sholawat rahmat buat Nabi sebagaimana Nabi siapa? Berarti kayaknya tinggian siapa tuh? Kayaknya tinggian Nabi Ibrahim, kayaknya. Saya bilang apa? Kayaknya. Tuh. Tapi ternyata ulama jawab, enggak begitu maknanya. Ya, maknanya di sini adalah ya Allah berikanlah nikmat kepada Muhammad dan keluarganya Nabi Muhammad sebagaimana yang telah kau berikan nikmat tersebut kepada Nabi Ibrahim dan keluarganya Nabi Ibrahim. Memang nih kalau kita mau cerita keluarga Nabi yang paling perfect Nabi Ibrahim. Nabi Adam, walaupun Nabi pertama, anaknya berebut istri, ribut. Ya. Siapa itu yang bunuh saudaranya? Qabil, dibunuh. Ya. Ada gak kurangnya? Ada kurangnya. Nabi Nuh alaihissalam, ya. Nabi ada kurangnya gak? Ada. Nabi Nuh sabar hadirin 950 tahun bikin pengajian, jamaahnya cuma 80. Jamaahnya cuma 80. Saya mau tanya dikit banyak. Dikit banget. 950 tahun. Anaknya yang namanya siapa tuh? Kan'an. Ikut gak Nabi Nuh? Enggak. Ya. Siapa lagi nabi-nabi yang lain? Cuman satu nabi yang saya bilang perfect, sempurna, Nabiullah Ibrahim. Istri yang pertama namanya Siti Sarah, punya anak namanya Ishak. Nabiullah Ishak. Nabi bukan anaknya, Nabi. Luar biasa tuh. Bini yang kedua namanya siapa? Siti Hajar, punya anak Nabi Ismail. Anaknya Nabi bukan, Nabi. Lengkap gitu. Istri yang pertama soleha, istri yang kedua soleha, istri yang pertama punya anak Nabi, istri yang kedua punya anak Nabi. Ini udah perfect banget udah. Kita cari nih di semua Nabi, nggak ada yang seperfect Nabi Ibrahim. Ya. Makanya kalau ditanya nih buat para ibu-ibu misalnya, ibu-ibu pengen nggak kira-kira punya keluarga kayak Nabi Ibrahim, anak-anaknya soleh-soleh, cucu-cucunya soleh, mau nggak kira-kira? Mau Ustadz. Kalau begitu ibu mau dipoligami gitu. Karena Nabi Ibrahim istrinya berapa? Itu yang hebat Pak. Kalau ada Nabi kayak Nabi siapa tuh? Nabi punya anak orang soleh, mungkin istrinya satu. Nabi Ibrahim istrinya berapa tuh? Jarang Pak. Orang yang punya istri dua, anaknya akur. Ya kadang bininya dua, bininya kagak apa tuh? Agak akur.
Nah makanya Nabi minta sama Allah, ya Allah saya pengen berikanlah kepada saya keberkahan, rahmat sebagaimana yang kau beri pada Nabiullah siapa? Ibrahim. Semua keluarganya orang-orang soleh. Bahkan ketika Nabi mengkisahkan Nabi Yusuf, ya, Nabi Yusuf dikisahkan dalam sebuah riwayat, ya, as-saleh ibnu saleh ibnu saleh ibnu saleh. Seorang yang soleh, anaknya orang soleh, cucunya orang soleh, njitnya orang soleh. Nabi Yusuf, Nabi orang soleh, bapaknya Yakub orang soleh, bapaknya Ishak orang soleh, bapaknya lagi Nabi Ibrahim orang soleh. Itu udah berentet, itu luar biasa. Ya. Makanya kenapa tadi disebut nama Nabi Ibrahim? Karena Nabi yang paling perfect setelah Nabi Muhammad adalah Nabi Ibrahim. Paling perfect setelah Rasul, ya. Istrinya, anaknya, cucunya, itu luar biasa, ya. Nah makanya ini, ya, contoh juga kita kalau mau doa boleh berdoa, ya Allah pengen dah kayak itu Habib gitu, boleh, ya. Ya Allah tolong kasih saya ya Allah anak kayak anak dia ya Allah, boleh, ya. Sebagaimana yang saya pernah kisahkan, ada seorang yang namanya Muhammad ini tukang pintal benang, ya, tukang benang. Kalau ngaji hadirin, saban ngaji doa, ya Allah mudah-mudahan punya anak kayak kiai ini ya Allah. Tiap ngaji berdoa, ya Allah mudah-mudahan anak saya kayak kiai ini ya Allah. Ya Allah mudah-mudahan anak saya kayak Habib ini ya Allah. Berdoa tiap majelis, ya. Nggak pernah berhenti doa. Ngaji besok doa lagi, ngaji lagi doa lagi. Allah kabul doanya. Allah kasih dia punya anak namanya Imam Muhammad Al-Ghazali, atau yang kita kenal dengan Imam Ghazali. Nggak nanggung-nanggung tuh, ya, punya anak Imam Ghazali. Cuman syaratnya tadi doanya istiqomah. Yang kedua, ya, tabarruk, ya, kalau bahasa kita ngasih hadiah. Dalam kitab Ta'limu Ta'lim disebutkan, siapa yang pengen anak menjadi orang alim, maka jangan pernah lepas ngasih hadiah ke orang alim, ya. Karena hadiah tanda cinta. Kalau kita cinta dengan orang alim, maka kecintaan itu akan nular ke anak kita, dan anak kita pun akan cinta dengan orang alim dan akan jadi alim. Tapi kalau kita benci dengan orang alim, kebencian kita akan nurun ke anak kita benci dengan orang alim, maka tidak akan jadi orang alim. Tuh. Ya. Makanya mudah-mudahan nih para jamaah kita semua mudah-mudahan punya anak-anak yang soleh, anak-anak yang alim ilmu agama tuh, ya. Kemudian hadis yang selanjutnya dari Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala, yang mengatakan qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, idza tashahhada ahadukum falyasta'id billah min arba' yaqul Allahumma inni a'udzubika min adzabi jahannam wa min adzabil qabri wa min fitnatil mahya wal mamat wa min fitnatil masiihid dajjal. Ini kata baginda Rasul, kalau salah seorang dari kalian tasyahud, maka hendaknya dia beristiazah, minta perlindungan kepada Allah dari 4 perkara. Satu, yang pertama, dari azab neraka jahanam. Allahumma inni a'udzubika min azabi jahannam. Yang kedua, min azabil qabri. Yang ketiga, min fitnatil mahya wal mamati. Yang keempat, min fitnatil masiihid dajjal. Ini 4 hadirin yang mesti kita berlindung, ya. Kenapa nggak ada fitnah apa misalnya fakir gitu, miskin bukan fitnah hadirin, ya. Kita nggak perlu berlindung dari kemiskinan, karena apa? Yang namanya kaya miskin sudah merupakan takdir, ya. Kaya miskin sudah merupakan takdir. Apa buktinya? Ada nggak orang yang baru lahir langsung jadi kaya? Ada nggak? Ada. Raffi Ahmad anaknya, siapa? Rapatar, baru lahir langsung apa dia? Kaya dia, bener nggak? Abu Rizal Bakri anaknya lahir langsung jadi milioner dia. Apakah Billy? Enggak. Itu takdir Allah.
emang kebetulan kita lahir dari rahim orang susah. Bapak kita orang susah. Ya. Berangkat sekolah dibekelinnya lontong, pakein garam ada rasanya. Ini nggak pakai daging kan tuh. Orang dulu. Ya. Mungkin jamaah ngalamin kan. Ya. Artinya apa? Udah nggak usah berlindung dari miskin, udah nggak usah takut sama miskin. Yang miskin belum tentu neraka, yang kaya belum tentu surga. Tapi 4 ini hadirin kita mesti berlindung. Apa yang pertama tadi? Azab neraka, na'udzubillah. Jangan sampai kita mampir ke neraka. Ya. Makanya ada dalam kitab Fawaidul Mukhtarah diskisahkan ada orang masuk ke dalam di sidang di neraka di akhirat. Ketika di sidang, dia pengen dimasukin ke neraka, ini orang bilang, "Ya Allah, saya punya temen, ya. Temen saya ini tukang ngaji ya Allah. Dia cinta sama orang soleh. Saya temennya." Kata Allah, "Ente ngaji?" "Enggak, aneh cuman temen dia doang." Ya udah, berkah temen ente tukang ngaji, ente ikut temen ente itu. Oh, subhanallah. Cuman berteman sama yang tukang ngaji, dan tukang ngaji itu cinta dengan ulama, selamat. Ya. Ada lagi yang lebih parah. Dia nggak ngaji, ya. Punya temennya itu nggak ngaji, cuman temennya ini kenal sama temennya ngaji, masih nyambung masuk dapat syafaat. Tapi tapinya ini nggak berlaku buat semua orang. Kita jangan, gue masuk yang itu tuh enak tuh, gue ngaji lah. Yang penting gue punya temen ngaji. Makanya kadang-kadang kita ngajakin temen kita ngaji, pas dia ngaji kita kagak ngaji. Ada nggak yang begitu? Ayo ngaji malam Kamis di Kuitang, di Ariyat. Ayo ngaji. Udah datang nyampe sini, ngajakin kagak ngaji. Kata dia, kan gue dapat pahalanya udah. Kan orang yang ngajakin ke pengajian dapat pahala. Selama tuh orang ngaji, yang ngajakin pahalanya ngalir. Gue tungguin aja di rumah pahalanya nyampe gitu. Allahu Akbar. Yang kedua, berlindung dari fitnah kubur, azab kubur. Ini yang paling besar kata ulama dalam hadis. Ya, sebabnya 2. Ya. Yang pertama, gara-gara dia nggak jaga kemaluannya, ya, kencingnya nggak bersih. Yang kedua, gara-gara nih kalau basuh kaki nih, kakinya nggak rata di basuhnya. Ya. Jadi kalau kita wudhu kan ada yang pecah-pecah tuh kakinya tuh. Nah itu diperhatiin itu hadirin tuh. Digosok-gosok, jangan cuman disiramin air begini doang, jangan. Digosok biar yakin tuh air masuk ke sela-sela, celah-celah kulit kita. Ya, coba ada lihat kakinya ada yang celah-celahnya kan tuh. Ya kan ada yang gede, ada yang kecil, retak-retak ya, retak-retak. Nah itu situ. Itu kata Nabi, wailun lil aqab minan nar. Celaka orang yang nggak perhatiin nih ujung kakinya, tumit kakinya nih. Nauzubillah min. Yang ketiga, berlindung daripada fitnah kehidupan. Nah, apa sih fitnah? Ya, fitnah itu sesuatu yang bikin kita bingung. Makanya sekarang nih terjadi fitnah. Nih yang benar yang mana sih? Jadi Ba'alawi Habib bukan, Zuriyah Nabi bukan. Ini fitnah namanya. Maka saya yakin orang yang belajarnya benar, sanadnya benar, nggak bingung sekarang. Yang bingung yang belajarnya nggak benar. Maka anjuran Nabi biar selamat dari fitnah hidup dan fitnah mati adalah memperbanyak baca Al-Kahfi. Ya, baca apa? Al-Kahfi itu. Ya. Yang terakhir, berlindung dari Masih Ad-Dajjal. Ini kata-kata Masih asalnya nih, Masahayam Sahu. Ada yang nanya, Ustadz kok Dajjal disebut Masih? Kan Isa Al-Masih, bener gak? Kenapa Isa disebut Al-Masih? Satu, karena Nabi Isa ketika baru lahir itu dimamsuh, diusapin dengan minyak. Al-Masih maknanya diusap. Ya, tuh. Ada yang mengatakan karena Nabi Isa pas lahir Nabi Zakaria usap-usap, namanya Al-Masih. Yang diusap. Yang ketiga dia mengatakan Nabi Isa itu kalau ngusap orang buta jadi apa? Sembuh. Tuh makanya namanya apa tuh? Al-Masih Isa. Isa
masih. Jadi al-masih itu maknanya yang ngusap atau yang diusap. Nah, kenapa Dajjal namanya al-masih? Ya. Kenapa Dajjal maknanya al-masih itu? Ada yang mengatakan ya, di sini li'annahu yamsahul arda idza kharaj. Karena Dajjal itu nanti kalau keluar ya, dia akan mengusap bumi. Kalau seandainya bumi ini kering diusap subur. Bumi subur diusap kering. Begitu doang. Ente mau ikut gak ajaran aneh? Enggak, kami mau tetap beriman, enggak mau ikut, usap kering. Usap doang sama dia. Itu namanya al-masih. Ya. Jadi kalau kita bahasa wudu, masahayam sahu maknanya apa tadi? Mengusap. Nah, itu kita berlindung kepada Allah daripada Masih Dajjal. Kemudian doa selanjutnya, Allahumma inni dhalamtu nafsi dzulman katsiran wa la yaghfiru dzunuba illa anta faghfirli maghfiratan min indik warhamni innaka antal ghafurur rahim. Ini doa yang diajarkan Nabi kepada Abu Bakar Siddiq radhiyallahu an. Nah, setelah itu barulah ya, dalam riwayat dikatakan shallaitu ma'an nabi sallallahu alaihi wasallam fa kana yusallim an yamini. Nah, kata sahabat, aku pernah salat amin Nabi. Nabi kalau salam ke sebelah kanan mengucapkan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, dan ke kiri assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Insyaallah nanti kita lanjutkan pada bab tentang masalah salam ya. Jadi kesimpulannya wajibkan kita membaca sholawat kepada Nabi. Adapun kepada keluarganya itu sunnah. Yang kalau kita tinggalkan, kita disunnahkan sujud sahwi ya. Baik, mudah-mudahan apa yang kita kaji malam hari ini bermanfaat buat kita semua. Mudah-mudahan Allah kasih umur panjang biar kita bisa istiqomah di dalam majelis kita. Allah kasih ilmu yang manfaat, mati husnul khatimah, yang sakit Allah berikan kesehatan, keafiatan. Ala hadhihi niyah. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Allah bihaqqil Fatihah, sirril Fatihah, karamatil Fatihah. Iftah lana abwabal khair wa akhtim lana bil khair waj'alna wa dhurriyyatina wal hadirin min ahsanil khair. Allahumma tsabbit qulubana bil iman wa tsabbit qulubana bil Islam wa tsabbit qulubana bit tauhid wa tsabbit qulubana bil ma'rifah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar wa adkhilnal jannah ma'al abrar ya aziz ya ghafar ya sattar ya rabbal alamin. Sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa alihi wasallam walhamdulillahi rabbil alamin. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.